Seorang pemuda bernama Marlo merantau ke kota. Sekarang mau menemui teman ayahnya bernama Kenzo yang punya usaha kontrakan. Rencananya Marlo mau ngontrak di tempat Kenzo tersebut. Di bawah Marlo melihat siswi SMA yang lagi sibuk dengan HP-nya bernama Ani. Ani menunjukkan arah ke Marlo yang mau ketemu Kenzo tersebut. Dia ada di atas. Marlo ketemu Kenzo di atas, melihat seorang wanita lagi main piano bernama Amor, alias pacarnya Kenzo. Tak lama Kenzo datang dan menyambut anak temannya tersebut. Ayah Marlo yang sudah meninggal berjasa bagi Kenzo dan memberikan kamar yang luas buatnya. Anggap aja aing pamanmu. BTW ya Kenzo udah meninggal ya. Dan banyak meninggalkan hutang pula sehingga Marlo harus kerja dan membayar hutang ayahnya. Saat beberes, Marlo tak sengaja melihat ada lubang di lantainya yang menembus ke kamar kos di bawah, tepatnya ke tempat Ani, yang dimana Ani sedang VCS video call sekolah dengan seseorang yang tentunya dibayar. Tiba-tiba Kenzo ngamuk di bawah menagih uang sewanya pada seseorang bernama Hector dengan senjatanya sangat menakutkan. Ani yang gak mau melihat keributan membayar uang sewa Hector tersebut. Udahlah jangan ribut lagi ya, bising lah kau nih. Malamnya Amor dengan sakit giginya yang tak sembuh-sembuh itu asik masak. Marlo minta pinjam HP buat hubungi sisa keluarga di kampung. HP Amor lagi di atas. Tiba-tiba Ani yang baik menawarkan HP-nya buat dipakai Marlo tanpa batas. Pakai aja, paketnya tak terbatas kok. Ani juga memberikan uang sewa bulan depan ke Amor sebagai pacarnya Kenzo. Ate Amor, magbabayad po ako agad. Setelah makan malam, Marlo kembali ke lantai itu dan melihat Ani dengan Kenzo bercocok tanam. Lalakad na rin ako. Yan, oo. Okay yan. Baka pwedeng sumama na lang ako sa'yo ngayon. Esok paginya Marlo yang gak ada kerjaan mau ikut kerja dengan Kenzo. Malah ketakutan kerjaan Kenzo kayak gangster menagih uang. Marlo yang ketakutan membawa motor hingga nyungsep ke got. Kenzo kesal dengan Marlo yang gak guna, sangat bebas, tidak seperti ayahnya yang jago bawa motor. Kalau kayak gini bakalan susah hidup di sini. Dan menyuruh Marlo bantuin aja tuh si Amor. Ngejahit noh si Bal. Disuruh ngejahit juga kagak bener. Udah gitu baperan pula. Basta sa tama mo lang gamitin ha. Di kamar si Beban asik kembali melihat si Ani yang cantik pekerja keras. Dia malah dapet enaknya sendiri lihat Ani sambil main icik bos. Akhirnya Ani pun melihatnya dari atas dan menyadarinya, yang membuat Carlo ketakutan. Namun Ani malah senang dan makin semangat. Emang tetangga pengertian ya si Ani anjing ini. Setelah bersenang-senang bersama Ani, dia pun ke dapur buat minum. Disamperin oleh si Ani nih yang juga haus. Marlo agak canggung tidak dengan Ani yang enjoy, malah enjoy banget malahan, dan meminta Marlo kalau berani langsung aja yuk adu mekanik, jangan beraninya dari atas saja. Marlo memakai uang dari Ani buat beli HP bekas, menelpon ibunya di kampung mengabari dia sudah di kota, dan membohongi ibunya mengatakan dia sudah bekerja. Di tengah malam pusing mikirin pekerjaan kemana nih, Marlo melihat Ani aja yang lagi main dengan Kenzo. Di tengah asik menonton, Marlo dikejutkan dengan si Amor yang langsung join menonton bersamanya. Esoknya Kenzo melihat Marlo bersama pacarnya Amor berduaan, tapi tiba-tiba ada telepon dan segera mengurus urusannya. Malamnya Marlo mulai main api dengan si Amor yang duluan, dan mereka pun kerja kelompok saat Kenzo tak ada. Esoknya satu meja mereka pun berkumpul dan saling diam-diaman, tapi saling merodok-rodok dari bawah meja. Setelah itu Marlo ke kamarnya mengganti sarangnya. Kenzo yang udah muak dipermainkan oleh si Amor dan si Ani pun mau cabut dari tempat ini. Mereka merasa Kenzo bisa hidup berkat dibiayain oleh si Ani yang dermawan. Kenzo menegaskan ambil aja tempat ini. Kamu kira enak hidup di sini? Emangnya kamu bisa menghadapi sifat buruknya Amor, sakit gigi, dan si Ani? Amor berhasil membuat Kenzo minggat dengan jadikan Marlo korbannya. Marlo juga mau kabur tapi dilarang oleh si Ani yang baik, karena setiap hari Cibos Marlo pasti dibikin senang oleh si Ani tanpa batas. Jadilah raja, cukup serahkan saja Icibosnya, menakutkan sekali. Itulah alasan Kenzo pergi dari tempat ini.
Pilihannya cuma dua, milih pergi selamatkan Ichi bosnya atau tetap di sini Ichi bos akan kering. Nah loh, kalian milih yang mana nih? Sedangkan Marlo nampaknya lebih gila daripada Kenzo, di mana Marlo memilih tetap dan mengorbankan Ichi bosnya hanya demi uang dari si Ani yang dermawan. Ichi bos bilek, sungguh teganya kau bosku. Kenzo yang masih nyeri hati kembali ke sana dan melihat Marlo, Amor, dan Ani kerja kelompok. Kenzo mau menembak mereka, namun wanita setan ini pura-pura jadi korban, seolah-olah dipaksa oleh si Marlo. Karena udah terpojok, Marlo mencoba melawan Kenzo dan mereka pun bergelut. Dan ya, lagi-lagi yang diuntungkan dua wanita pengen cerit ini, yang justru membereskan dua laki-laki sekaligus dan kembali mencari mangsa berikutnya. Wah, bahayanya jadi laki-laki, hati-hati guys, tamat ending yang oh shit man. Dito po tayo, Dok. Di sebuah desa nan jauh di sana, mana di pegunungan pula, hiduplah seorang wanita butuh biaya yang lagi mengerjakan tugasnya selain jualan sate. Dia bernama Lela. Lela ingin pergi ke kota Manila, namun harus benar-benar ada orang yang tulus membawanya, barulah ia bisa pergi. Akibat pekerjaan tambahannya tersebut, yaitu menjadi ina-ina, kerap kali warga di sana mengejeknya. Bahkan pedagang lain bernama Rani dan cowoknya Raul membenci Lela karena jualannya yang lebih disukai. Lela punya teman laki-laki bernama Basti yang setia mendukungnya dan membantu jualan satenya. Terlepas semua itu, Lela berharap pada sopir truk ini bernama Mario yang katanya janji mau bawa dia ke Manila bersama. Namun sudah 2 tahun masih kayak gitu terus dia ngomong. Walang matinong lalaki magmamahal sa'yo. Basti tahu betul apa yang dilakukan temannya ini dan dia terus setia bersamanya. Meskipun cemburu dan khawatir jika Lela salah memilih pasangan, yang padahal Basti juga mencintainya. Ako na, kaya ko na to. Bakit mo naman natanong yan? Sore-sore nyapu pasir, Lela dihampiri oleh Karin. Karin mengantarkan dokter sukarelawan dari Manila bernama Jimmy, yang ditugaskan oleh kepala desa buat memeriksa setiap penduduk yang gak ada tersebut. Kemudian Karin minta tolong ke Basti mengantarkan Jimmy ke kaki gunung dengan motornya tersebut karena Jimmy nggak kuat mendaki. Lela merasa Karin menyukai Basti, tapi Karin tahu Basti menyukai Lela. Dan juga Karin merasa Lela menyukai dokter Jimmy barusan karena kelihatan pandangannya. Uy, ikaw ha, Ada. Bakit? Dito po tayo, Dok. Esoknya mau ke toko, Ella melihat Mario kerja kelompok sama Rani di toko Rani tersebut. Setelah melihat Mario sama Rani, Ella galau karena semua lelaki sama aja, sama-sama PHP kecuali admin. Tak lama Basti datang membawakan minuman teh sisri cincau. Ella merasa mimpinya merubah nasib tinggal di Manila dengan seseorang yang tulus mencintainya. Itu nampak terasa mustahil. Sulit mencari orang yang tulus, padahal gak usah dicari di sampingnya no. Tapi kamu cuma dianggap teman. Ada kisah sedis, Basti hidup sendirian, dia punya orang tua. Tapi orang tuanya menelantarkannya sejak kecil dan Basti ingin membuktikan bahwa dia bisa hidup tanpa mereka yang kejam. Sedangkan Ella, orang tuanya sudah meninggal di tempat ini. Makanya Ella mau pergi ke Manila merubah nasibnya supaya tidak seperti kedua orang tuanya. Ella sudah biasa tersakiti, ini semua demi ngumpulin uang buat pergi ke Manila. Tapi Basti yang gak tega melihat Ella yang disakiti oleh dunia gelap ini. Subuh-subuh setelah sholat subuh, Ella dan Basti menyiapkan dagangannya. Tak lama Karin datang ngasih info bahwa dokter Jimmy butuh tempat penginapan karena di gunung ini ya mana ada villa. Dia akan bayar 700 peso 1 malam.
Mendengar peluang itu dan uangnya yang lumayan, Ella merelakan kamarnya buat dokter Jimmy. Siangnya, Jimmy naruh barang-barangnya di rumah Ella. Ella menyambutnya dengan hangat dan menyiapkan sarapan. Kain lang kayo, Dok. Ang sarap talaga ng barbecue mo. Karin juga ngasih sarapan buat Basti dan menanyakan apa Basti beneran suka sama Ella. Basti hanya diam. Mahal mo ba talaga si Dolor? Saat jalan berdua dengan Ella, warga di sana mengejek Ella. Itu jugalah yang membuat Ella ingin pergi dari tempat ini. Kalau dia pergi, Basti dengan siapa di sini? Basti dengan Karin. Karena Karin menyukai Basti bahkan sejak kecil. Malamnya Karin datang mau beli 3 sosis buat makan malamnya. Kemudian datang Rani dan Raul menjelekkan Ella yang kini berhubungan dengan dokter Jimmy. Kemarin sama Mario, sekarang Jimmy. Karin ngasih paham ke Rani yang hanya iri Ella banyak pelanggan, sedangkan jualannya sepi pembeli. Mendingan lu tutup toko dah. Di ba kaibigan natin si Dolor? Eli mengungkapkan perasaannya yang ingin sekali ke Manila. Katanya di sana banyak orang kaya dan mega-mega lah pokoknya mak wow. Kata Jimmy justru di kampung lebih damai dan menyenangkan ketimbang di kota yang macet, sesak dan semuanya serba mahal. Tapi kalau Ella mau ke Manila, ikutlah dengannya. Ella bisa tinggal bersamanya dan gak perlu khawatir. Lalu kerja kelompok. Baru kali ini Ella merasa sangat bahagia menemukan cowok baik dan tulus kayak Jimmy. Yang akhirnya Ella akan pergi ke Manila meninggalkan Basti yang susah senang bersamanya. Malamnya Jimmy dengan Gaje menanyakan kemana Ella. Basti menanyakan kapan Jimmy akan pergi dari sini. Jimmy bilang, emang kenapa lu bosan lu sama gue ha? Namun Basti tahu betul karena saya sama lelaki. Jimmy ini nggak beres, dia cuma memanfaatkan Ella aja. Karena Ella akan pergi dengan Jimmy tersebut membuat Basti galau hingga minum. Pada akhirnya Karin yang merawatnya dengan sepenuh hati. Namun hati Basti tetap ada Ella yang membuat Karin bersedih dan bertanya sebenarnya dia ini apa bagi Basti, padahal dia mencintainya. Sebagai bentuk cintanya, Karin kerja kelompok dengan Basti dengan suka rela. Sebelum pergi, Ella membereskan baju-bajunya buat pergi ke Manila bareng si Jimmy. Jimmy juga ngasih baju bagus buat kita pergi kencan. Selepas dari Ella, ternyata Jimmy sama aja kayak yang lain, dimana Jimmy kerja kelompok dengan Rani. Rani malah pengen juga ke Manila dan mohon ke Jimmy bawa dia juga, daripada Ella yang dia bawa nantinya bikin malu aja. Namun Jimmy udah janji pada Ella, malamnya ini bakaran terakhir, besok akan pergi ke Manila bareng Jimmy. Tiba-tiba datang istri Jimmy ditambah dengan Rani yang manas-manasin situasinya. Istri Jimmy datang bukan untuk bertengkar, cuma lihat bebengok selingkuhan Jimmy aja. Karena ternyata Jimmy sudah sering selingkuh dan suka jajan. Han, please! Huwag din! Mas mabuti pang umalis na lang kayo. Han, samahin natin pag-usapan yan. Ella merasa dirinya dibodohi yang sudah percaya dengan cowok, bahkan berharap pula. Dia takut memulai dan melangkah sendiri, makanya ketergantungan harapan pada orang lain. Meski begitu, Ella tetap bertekad ingin pergi dari sini, karena di sini udah nggak ada harapan. Lalu bagaimana dengan Basti? Kemudian Ella dan Basti kerja kelompok. Ini juga bentuk perpisahan yang Ella berikan pada Basti. Di saat Basti terlelap, Ella bersiap pergi meninggalkan semuanya demi masa depannya. Ella meminta Basti untuk belajarlah mencintai Karin, karena Karin lebih baik untuknya. Kemudian Ella pun pamit merantau ke kota. Tamat ending yang mengharukan. Sama mo ko! Kailangan ko Film dibuka dengan sekelompok anak muda pecinta alam sedang healing dari kesibukan kerja. Mereka bernama Lina, Freddy, Grace, Tommy, dan Jenny. Sementara itu Lina dan Freddy mojok melakukan cocok tanam di hutan tersebut. Jenny sendiri akan pergi ke Taiwan untuk bekerja menyusun cita-citanya, karena nggak ada harapan di Konoha ini. Tommy agak khawatir Jenny ke Taiwan sendirian, takut kenapa-kenapa.
Namun hanya itu harapan Jenny untuk kehidupannya. Sedangkan Tommy bekerja di perkakas orang tuanya melanjutkan usaha kedua orang tuanya. Dan belum ada tujuan ke depannya mau kemana. Jenny melihat sebuah gua dan mencoba masuk. Di dalam sana Jenny merasakan hidup baru, perasaan menggebu-gebu seperti dinding-dinding gua yang becek, dan itu membuat Jenny bahagia. Di luar, Lina Freddy selesai cocok tanam. Namun Tommy penasaran kenapa Jenny lama banget ke dalam goanya. Kemudian mereka pun menyusul. Setelah merasakan goa itu, Jenny menjadi sangat aneh dan bahkan ingin dirodok goanya oleh si Freddy. Yang dimana sudah lama Jenny pendam dirinya memikirkan Freddy. Lalu mereka pun adu mekanik. Esok paginya yang lain sudah bangun dan sibuk aktivitas. Sedangkan Jenny hanya tidur-tiduran, males-malesan. Tommy merasa aneh dengan keadaan Jenny setelah masuk ke dalam goa kemarin. Grace bilang jika keadaannya memburuk kita bawa ke RSJ. Melihat Jenny yang terbaring, Tommy yang juga manusiawi ingin sekali kerja kelompok dengannya. Namun masih belum berani, takut Jenny nggak mau. Sedangkan itu Freddy yang berani udah menang banyak dengan Jenny dan Lina berkali-kali. Jenny mimpi main lagi dengan Freddy, tiba-tiba segerombolan makhluk goib astral membawanya. Jenny merasa tubuhnya menyatu dengan alam dan tak bisa ia lawan. Jenny pergi menjauh bersatu dengan alam dan mengabaikan Tommy yang peduli dengan keadaan anehnya. Jenny pergi menemui Grace, lalu mereka bercocok tanam. Jadi hanya Tommy nih yang gak dapat kebagian. Sedangkan Freddy yang kebingungan kemana Jen dan Grace, apa yang mereka lakukan dan dari mana saja mereka. Dan tiba-tiba saja tanpa rasa bersalah mereka berkokopan di depan Freddy, Lina, dan Tommy. Yang membuat teman-temannya kembali kebingungan, ada apa ini? Apa mereka kerasukan atau gimana? Damn bro. Esoknya Tommy terus mengawasi Jenny melihat gerak-geriknya, di mana Jenny menyatu dengan sungai dan mencemari sungai tersebut. Jenny menyadari Tommy melihatnya, langsung menyuruh Tommy keluar dan duduk di tepi sungai, tontonlah dia. Kemudian Jenny adu mekanik dengan Tommy. Tommy yang awalnya hanya khawatir, malah dikasih serabi embem, pasrah saja dihajar. Sementara itu Lina bertengkar dengan pacarnya Freddy karena merasa Freddy menyukai Jenny dan cemburu melihat kedekatannya. Lina menegaskan bahwa dia lebih baik dari si Jenny. Masa depannya lebih cerah dari Jenny. Ngapain Freddy kayak suka gitu dengan Jenny? Freddy bilang dia nggak ada apa-apa dan cuma temanan. Malamnya Freddy mencari sinyal HP, melihat Freddy keluar sendirian. Jenny menghampirinya dan terang-terangan memakan singkongnya yang langsung saja Freddy sikat. Lu jual gue beli, kata Freddy. Lina kembali cemburu melihat pacarnya berduaan dengan Jenny dan menanyakan dari mana dan ngapain aja mereka. Jenny bilang cuma keluar dan kalau macam-macam juga, emangnya kenapa? Lancang. Seketika Lina emosi. Tiba-tiba Jenny bertingkah aneh, berbicara sendiri dengan alam terbuka dan berlari ke dalam goa. Dan teman-temannya pun mengikutinya hingga akhirnya juga terbawa ke dalam ritual makhluk goib di sana. Makhluk goib di sana mengubah mereka dan tidak akan pernah kembali sama. Kemudian mereka semua pun bercocok tanam di goa tersebut dan dikuasai oleh goa setan, kayak pemimpin Konohagakure. Setelah itu mereka keluar goa. Jen yang agak lain mengikuti panggilan alam dan pergi sendirian ke alam goib suku Kabibal. Sedangkan teman-temannya yang melihatnya pun capek seperti kata Bang Komeng. Lalu pergi bersama dari hutan ini meninggalkan Jenny tersebut. Yuklah pulang, biarin aja lah si Jenny itu. Tamat ending yang membagongkan. Di kota Manila yang sibuk, hiduplah seorang wanita kenek bernama Ana. Di base camp bus, salah satu petugas wanita bernama Gaby asik berkultivasi ganda dengan salah satu sopir bernama Gabo.
Salah satu penumpang membuat Ana tertarik karena ketampanannya. Dia bernama Andoy. O, dalawa. Sorry po. Oh, yung mga bababa dyan na! Umaga? Agang din ba? Pogi mo! Kasya pa! Kemudian Ana dan Gabo makan bersama. Gabo cerita dia dan pacarnya Esmi bertengkar karena Esmi nggak mau belajar kelompok dengannya. Makanya Gabo menggaskan si Gaby Ahai itu. Yung mga oras na busy siya, kakaasikaso sa'yo. Nawala ng kuryente sa amin, kaya halos di ako makatulog. Lakas talaga lang po. Malamnya Andoy naik lagi dan ketemu sama Ana, yang membuat Ana senang hingga kejang-kejang. Selesai narik kali ini mereka pun setoran dan pulang. Gabo nyuruh Ana matikan lampu busnya. Ternyata Ana sengaja nggak bangunin Andoy yang tertidur di bus, di mana dia mau kerja kelompok dengan Andoy di bus. Andoy tak bisa teriak karena udah malam gak ada orang, sehingga Andoy pun terpaksa memberikan icik bosnya. Di rumah Ana marah ke adik laki-lakinya bernama Gio yang sudah 6 tahun gak lulus-lulus kuliah. Kemarin dia lihat juga si Gio abok-abokan dengan teman-temannya. Naman daw kayo ng mga barkada mo, tapos lasing pa kayo. Sinasabi ko lang, tapusin mo muna yung pag-aaral. Okay naman ate. Ginagawa naman namin thesis namin. Tidak hanya bodoh, Gio juga ODGJ. Saat kakaknya Ana tertidur, Gio malah ngajak adik kandungnya tersebut bernama Jenny kerja kelompok. Esoknya Ana dan Andoy bareng, di mana Andoy menanyakan gimana hubungan kita setelah tadi malam. Andoy mau pacaran sama Ana, tetapi Ana orangnya nggak mau dikekang. Dia orang yang bebas. Kalau Andoy menerima dia apa adanya, ya udah gasken pacaran. Andoy pun yang badut setuju aja dan menjadikan Ana bosnya. Pulang kerja, Andoy diajak ke rumah Ana. Kebetulan Gio lagi sibuk katanya mengerjakan skripsi bareng teman-temannya dan besok pulang. Mereka mengenal lebih dekat, di mana orang tua Ana sudah lama meninggal, makanya dia putus sekolah dan bekerja buat membiayai sekolah si Gio ODGJ tersebut. Sedangkan Andoy orang tuanya sudah tua. Dia punya 2 saudara, keduanya sudah berkeluarga. Sebagai anak bungsu, dialah yang merawat orang tuanya dan orang tuanya pengen punya cucu. Tadi Andoy lihat Gabo cukup tegas pada Ana. Kenapa Gabo seperti itu ya? Ana bilang Gabo itu mantannya dan masih mengejar dirinya, padahal mah Gabo sudah punya pacar. Dan Ana yang udah nggak tertarik padanya. Ana lebih suka cowok kayak Andoy yang kelihatan polos tapi badut nggak jelas gitu. Begitupun dengan si polos, suka dengan yang suka bereksperimen kayak si Ana. Setelah itu Ana ajak Andoy ke biliknya untuk Siangnya ada pencopet. Beruntung Ana menyadarinya dan kasih paham bos ke dia karena berani mengganggu penumpangnya. Andoy terkesima, terpesona dan terpirararara melihat keberanian pacarnya. Andoy tidak naik bus terakhir karena disuruh lembur oleh bosnya, sehingga tak bisa pulang bareng. Gabo curhat pacarnya nggak mau kerja kelompok, padahal mah Gabo sudah pengen banget nih. Gabo ngajak Ana kerja kelompok malam ini. Ayolah malam ini aja, ceritanya jatah mantan nih. Ana yang awalnya nolak pun digasnya juga jadinya. Ginilah risiko punya mantan, rudalnya besar, jadinya nggak bisa nolak. Cowok polos itu tanpa sadar sudah disakiti oleh wanita nakal. Lagian pacaran sama cewek nakal. Alright, see you on Sunday po ma'am. Sige. Masaya ka. Libre ko na. Yan yung gusto. Bakit ginagawa mo yan? Simple lang. Saat menagih uang tumpangan, Ana melihat satu ibu-ibu yang gak ada uang buat bayar ongkosnya, sehingga ia membayar dengan cara lain. Parah juga si Ana, semuanya digas. Andoy menunggu Ana hingga larut malam, dan sekarang udah nggak ada kendaraan buat mereka pulang. Ibu-ibu bola basket itu pun punya ide, yaitu kita tetap di sini dan tinggal di dalam bus, alias berkultivasi ganda bertiga. Andoy yang nggak tahu apa-apa pun menurut saja sama mereka dan Ichi bosnya. Di tengah asiknya berkultivasi ganda, Gaby malah datang. Ini waktu yang Gaby tunggu-tunggu, dan langsung saja join.
Esoknya saat menunggu bus, Andre dihampiri oleh teman lamanya bernama Bondol. Andre cerita lagi stres. Bondol tahu stresnya pasti bukan dari pekerjaan tapi dari personalnya. Ya, Andre cerita dia kerja kelompok bertiga semalam. Persis saat waktu kita dulu, saat Andre dan Bondol mabuk, Ratna kutu buku datang ikut join bersama saat itu. Dan masalahnya Andre adalah dia mencintai Yana, tapi Yana nampaknya agak lain. Semua digasnya. Jadi dia bingung harus bagaimana menangani hubungan agak lain nih. Bondol menyarankan Andre untuk terima saja apa adanya. Mungkin inilah takdir Ichi bosnya. Masalahnya lagi adalah orang tua Andre pengen segera punya cucu, sedangkan anak Badung itu belum mau. Pero, o siya na, babay ka. Sige, ingat ka. Okay. Kung mahal mo, tatanggapin mo kahit sino pa siya. But by the top choice is Mix. Sudah 2 abad Gio tak pulang, dan akhirnya pulang juga dengan kabar gembira. Ya iyalah, orang mau habis nih cerita. Dia ngasih tahu bahwa dia lulus sidang skripsi. Dia telah lulus dan tak akan menyusahkan kakaknya lagi. Sedihnya. Film mau habis aja baru lu pura-pura baik. Di sisi lain anak galau bersedih karena Andre menjauh tak ada kabar. Ya iyalah, ngapain juga kita sama cewek yang gak ada kepastian kayak lu. Kita cowok juga butuh kepastian dan hubungan yang serius, yang bener gitu loh, bukan yang gaje kayak kau. Cowok itu butuh yang serius buat membahagiakan orang tuanya. Lah lu babugau begini anjing. Lagian lu jadi cewek kok tukang kerja kelompok. Emang isi bos apaan? Noh, sama tukang bodybuilder ini aja lu. Alam ko na yan. 2 tahun kemudian Andre sudah sukses dan sudah menjadi CEO dan menghampiri rakyat Kismin kayak Ana. Makanya jadi cewek itu harus lurus, jangan belok agak lain gitulah ya. Masih gini aja lu kata Andre. Lebih gaje lagi adalah si bucin muka seluncuran ini masih setia menunggu Ana dan masih mencintainya. Dia tunggu jawaban Ana untuk jadi istrinya. Terus mak lu gimana anjing? Udah 2 tahun pengen punya cucu dan lu sebagai anak durhaka nge-PHP-in mak lu ya anjing. Nggak jelas lu monyet. Tamat ending yang Andre sangat membagongkan. Film dibuka, langsung dibuka begitu. Ya. Seorang wanita bernama Karin kerja pagi pulang malam, bahkan sering lembur demi memberikan segalanya buat pacar mekondonya yang bernama Jerik, yang sekarang asik main sepak bola dengan cewek panggilan. Di rumah Karin pula, Karin memergokinya. Ha? Tiga mata! Dahil nahuli kita! Karena Jerik yang selingkuh membuat Karin jadi kacau balau. Beruntung ada bestie Karin bernama Jana jadi-jadian yang selalu menyemangatinya. Jana menyuruh Karin merawat dirinya di salon temanya bernama Messi. Daripada babugau nggak jelas begini, udah lupain aja si Jerik belut itu. Diba ba? Wala. Sorry ya. Nagulat kasi. Pulang kerja, Karin melihat Jerik yang bahagia dengan cewek barunya. Karin yang baik hati merasa tersakiti karena belum bisa move on. Dia minta Jana temani dia di rumahnya, tetapi Jana lagi sibuk cari keong. Lalu Karin menelpon Messi minta ditemani malam ini. Tayo sa work bukas. Messi membantu Karin melupakan kesedihannya dengan minum teh botol sosro, lalu bercocok tanam dengan Karin untuk menghilangkan kesedihannya. Anjing, di sini lu bakalan kaget sih, gue kira Messi ini besar. Ternyata Karin lebih menggunung anjir, sumpah. YTT aja lah ya, kalau mau chat. Ako nga yan. Ikaw pala yung na-refer niya na client? Esoknya Messi terus merawat Ana biar lebih cantik. Karin merasa Messi agak lain, dia suka sesama suka. Dan Karin pun tak menyesal adu mekanik semalam tersebut dengan Messi. Nyatanya Karin juga suka sesama suka. Karena sama-sama suka, Karin ngasih tahu Jana bahwa sekarang dia pacaran dengan Messi si boba padet. Ya cocok lah ya sama-sama padet. Karin ini manis ya, kayak ada bule-bulenya begitu. Mana besar juga lagi tekadnya ya. Idaman ini mah.
Rumahnya sama kayak Mimin, ada triplek-tripleknya gitu. Messi ngajak Karin ke klub boba buat senang-senang. Messi sangat senang pacaran sama Karin. Ini pertama kalinya baginya meskipun ia lesbong sejak kecil. Karena dulu masih ragu, namun sekarang ia sudah punya Karin dan janji sehidup semati untuk selalu bersama tanpa saling menyakiti. Om-om ngajak duel mereka dengan Joninya ini. Daripada mereka menggesek kartu ATM, apa gunanya? Mending sama Mr. J-nya ini, ya kan? Messi langsung tendang Mr. J lalu kabur ke WC sama Karin, lalu adu mekanik. Jam istirahat kerja, Karin capek banget hari ini kerja banyak klien. Tapi setelah kedatangan Messi, capeknya berubah jadi bahagia. Meski bahagia, Messi merasa ragu apakah hubungan ini akan bertahan. Karin meyakinkan Messi bahwa kita akan selalu bersama dan tak akan terpisahkan. Kecuali ada cogan kaya harta melimpah, ya. Messi hanya takut Karin kembali pada jerik. Jam istirahat Karin udah mulai habis, dia kembali kerja ke mall. Nah kan baru juga dibilang pulang kerja Karin melihat jerik babak belur berantakan, dimana jerik ditinggal nikah oleh ceweknya. Yang mana ceweknya milih cowok tentara yang masa depannya jelas ketimbang jerik yang kayak belut darat. Jerik sedih banget sekarang tidak ada tujuan, rumah pun tak ada meskipun sekarang ia bekerja sebagai sopir taksi. Jerik minta tinggal semalam aja di rumah Karin, besok dia cari tempat tinggal. Karena Karin ini baik hati, dia pun sedia menampungnya. Jerik juga nanya apa Karin sudah punya cowok. Ya memang sih Karin belum punya pacar cowok ya. Esok paginya Karin buru-buru mandi mau berangkat kerja, tapi di WC ada Jerik yang lagi senam jari. Setelah melihat gatot, gagah dan berotot tersebut, Karin malah tergoda dengan rokok batangnya karena sudah lama juga tidak merasakannya, sehingga membuatnya makin. Siangnya jam istirahat, Karin dan Messi jalan-jalan sambil bermesraan, yang tentu aja langsung ditegur oleh warga di sana karena merasa tak pantas melihat hal beginian, dan mau bagaimanapun memang tak pantas. Karin coba mengingatkan Messi untuk jangan terlalu emosi melihat orang-orang yang tak menyukai hubungan ini. Bukannya Karin tak suka hubungan ini, hanya saja Messi tak perlu bereaksi seperti itu. Malamnya Karin lupa Jerik masih di rumahnya. Jerik masuk ke kamarnya ingin melihat keadaannya, di mana Jerik masih mencintainya, begitupun dengan Karin yang masih ada rasa padanya, sehingga mereka pun memutuskan untuk adu kelompok. Setelah kerja kelompok semalaman, hubungan mereka menjadi mesra lagi kayak pacaran sebelumnya. Di tengah senang-senang itu Messi datang memergoki mereka dan merasa kecewa pada Karina. Karin cerita ke Jana tentang hubungannya yang bikin ia pusing juga. Dia tak bisa menahan diri melihat rokok batang Jerik lagi dan masih mencintainya. Begitupun dengan Messi, dia juga mencintainya. Karin bahkan bisa dua hati, emang minta digaskan si Karin ini ya. Messi fokus kerja aja walaupun hatinya tersakiti. Tak lama datang yang menyakiti. Meski begitu Messi tetap bucin pada Karin dan tak bisa membencinya. Messi justru ingin melenyapkan orang-orang yang merusak hubungannya dengan Karin, yaitu Jerik, yang padahal mah Karin juga ODGJ, suka kerja kelompok. Gak sepenuhnya salah Jerik gak sih? Ternyata Messi juga ODGJ, niatnya mau membunuh Jerik tetapi keenakan di rudal Jerik, dan malah suka dengan rudal Kim Jong Un. Sama aja lu kayak Karin anjir. Mungkin balas dendam dengan cara yang sama juga epic. Esok siangnya jam istirahat, Karin kecewa Messi nggak datang menemuinya, katanya mau datang. Karin beralasan lagi capek karena banyak pelanggan di salonnya, padahal mah nggak ada pelanggan. Messi malah main api dengan Jerik di belakang Karin yang sok polos itu. Kini Messi kasih paham bos ke Karin tersebut bagaimana itu cinta. Cintai Cik Bos yang sesungguhnya. Sekalinya merasakan Cik Bos, Messi langsung ketagihan Bahkan kini Karin yang galau, gelisah, merana alias gegana. Messi menjauh, Jerik juga nggak ada kabar, di chat juga nggak balas. Jerik bilang dia banyak penumpang dan sayang kalau nggak diambil. Karin tahu Jerik menyembunyikan sesuatu darinya, dia nggak mau dibodohi lagi kayak sebelumnya. Dia mau cari tahu melihat apa Jerik, dan jeng Karin melihat isi pesan Jerik dan Messi, yang bahkan Messi yang ngajak duluan. Messi suka banget sama Jerik.
Esoknya Karin memantau mereka dan benar saja mereka sangat lengket mengalahkan dirinya. Karin langsung labrak pelakor lesbong ODGJ tersebut. Ano, busy? Ano? Tama na yan! Tumigil kayo, uy! So siya pala yung pinag... Kemudian mereka bertiga pun rapat. Karin merasa Messi menyukai dirodo oleh Jerick, makanya dia lanjut bersama Jerick. Messi bilang Karin gak usah sok nggak terlibat. Semua ini yang mulai adalah Karin. Karin udah punya pasangan tapi masih selingkuh di belakangnya dengan mantannya tersebut. Lebih membagongkan lagi adalah Jerick ngajak Karin dan Messi pacaran dengannya, sehingga tak ada lagi pertengkaran. Lu kira lu paling ganteng ya nyet? Gongnya lagi mereka berdua setuju memiliki Jerick bersama-sama. Senin sampai Rabu Ici Bos dengan Messi, Kamis sampai Minggu Ici Bos dengan Karin. Malamnya saat mereka tertidur lelap, Messi rupanya masih waras. Dia nggak mau ada 3 hubungan. Di mana-mana hubungan itu cuma berdua. Messi mencoba membunuh siapa? Membunuh Karin. Gong banget kan Messi? Karin makin ngeri melihat cewek lesbiola ini. Messi selama akhir hayatnya tak pernah dimiliki oleh seseorang. Makanya sekalinya miliki Jerick, dia takkan melepaskannya. Namun menurut Karin, Messi pantas dicintai oleh seseorang dan itu bukan Jerick. Karena Jerick hanyalah miliknya masih aja lu ya. Setelah diceramahi oleh Karin, Messi memilih mundur, menjauh melepaskan mereka, dan mendoakan hubungan Karin dan Gondrong ini langgeng. Emang bisa ya orang yang dasarnya suka selingkuh bisa langgeng? Kenyataannya Karin juga sadar, dia tak bisa dengan Jerick yang mau kondo, suka selingkuh, dan meminta Jerick pergi dari hidupnya. Pergi kau sana anjay. Tamat ending yang membagongkan. Tara? CCTV? Mr. Sectionist, Sir, out ka na? Alia danannya adalah seekor resepsionis di sebuah motel murah. Sebelum ke tempat kerja itu, mereka pun jajan hotdog terlebih dahulu. Setibanya di motel, mereka segera memeriksa semuanya, mulai memeriksa CCTV, kasbon-kasbonannya, dan sebagainya, sambil menunggu pelanggan. Tak lama datang pelanggan pertama mereka sekaligus pendatang baru bernama Jerick bersama ina-inanya. Setelah kerja kelompok 3 jam, Jerick dan ina-inanya segera pergi dan memberikan kuncinya. Alia nampak menyukai Jerick yang imut kayak boneka babi, sehingga hanya menyarankan cari aja Facebooknya Jerick tersebut buat kenalan. Di depan Alia nggak ada otak meminta Kang Galon menaruh galonnya di tepi jalan, bukannya diletakkan di dalam. Mau jualan air galon loh, ha? Benar saja datang manusia, jadi jadian itu menjadi pahlawan kesiangan, dan modus Alia sengklek pun berhasil dibantuin Jerick. Setelah itu mereka pun basa-basi. Alia sudah 6 bulan bekerja di sini dan banyaknya shift malam. Jerick caper membantu membawakan anduk-anduknya. Karena badan pegal-pegal, Jerick pun pesan kamar 1 malam. Dan Alia merasa nggak enak sudah merepotkan salamat Jerick. nga pala sa pagtulong sa akin kanina sa pagbuhat ng tubig. Di genteng, Jerick menelpon resepsionis meminta 1 anduk, di mana Alia pergi mengantarkannya. Jerick menanyakan jam berapa shiftnya selesai. Alia ganti shift jam 7 pagi. Kemudian Jerick ngajak kerja kelompok yang dengan senang hati Alia gaskan. Hanya yang baik-baik cemburu dan curiga dengan Alia yang lama tersebut. Alia dengan gajinya bilang selimut habis, jadinya dia mencari ke gudang, mengantarkan selimut buat tamu-tamu. Pulang kerja jam 7 hanya jalan sendirian ke depan menunggu Grab. Tak disangka Jerick datang menawarkan tumpangan. Sebenarnya hanya menunggu seseorang, tetapi dipaksa oleh Jerick, Anya pun nurut aja. Sementara itu Alia yang ketiduran mencariannya yang sudah tak ada. Alia segera menungguannya di depan banda. Tep?
Tak lama Anya datang jalan kaki karena mobil Jerick banyak bocor. Anya dan Alia pergi ke kafe dan bersantai di sana. Ikaw ah. Malamnya sebelum kerja, Alia dan Anya makan pecel lele. Tak lama kemudian Jerick pun datang dan ikut makan bergizi gratis MBG sialan itu. Di kamar Jerick pun jadi tuyul. Lalu Alia pun datang dan mereka pun kembali kerja kelompok. Lalu Alia pergi keluar ngerokok. Tak lama Anya datang dan menanyakan kenapa Alia pergi nggak bilang. Sekarang malah diam-diam aja, nggak asik loh. Anya tidak sebodoh itu, dia tahu dan sadar Alia semenjak bertemu dengan Jerick jadi nggak jelas begini. Dan Anya tahu Alia sudah main sama Jerick tersebut diam-diam dan selalu membodohinya. Alia pergi duluan meninggalkannya sendirian di motel. Kemudian Jerick datang buat check out. Ang kasama niyo po, umalis na. Esoknya Anya santai minum kopi. Tak disangka melihat Jerick dan menyapanya lalu ngobrol. Alia dari kejauhan melihat mereka yang asik berduaan. Babae? Setelah ngobrol panjang lebar dan menjadi dekat, Anya mengantarkan handuk buat Jerick dan melakukan kerja kelompok. Malam selanjutnya seperti biasa, Jerick yang nggak punya rumah pesen kamar lagi. Kali ini maunya sama Anya, dan Alia pun merasakan apa yang Anya rasakan sebelumnya, yaitu didiam-diamkan. Setelah Anya kerja kelompok dan Alia kerja beneran sendirian, semua kamar penuh hari ini. Alia mau bersantai di luar dan meninggalkan Anya sendirian. Karena Anya kan mulai suka main sendirian. Kuya, sandali lang. Antay mo ako, may gagawin lang. Saat asik ngerokok, tiba-tiba datang bini Jerick yang mau melabrak suaminya yang suka jajan. Menanyakan pada mereka di mana suaminya. Mereka terpaksa menunjukkan kamarnya, kalau enggak akan dilaporkan ke polisi. Sementara dua resepsionis ini sudah beberapa kali mencicipi singkongnya. Istrinya minta cerai sehingga Jerick menjadi miskin karena yang kaya istrinya CEO. Setelah kepergian Jerick, duo sahabat ini kembali akrab karena selama ini mereka menjadikan Jerick ajang saingan. Oo. Siya, kung ginawa ko pang competition. Nakakamiss din pala. Selesai shift mereka jam 7, mereka pulang bersama. Jerick tiba-tiba datang, tetapi mereka udah nggak mau mengejar rokok batangnya lagi dan memilih menikmati hidup bersama sahabatnya. Oo. Lahat na ulit tayo. Tidak sampai orang kaya baru datang bernama Gabobo. Sekarang mainnya harus berdua, sekarang tak bisa dipisahkan. Justru itu sangat menyenangkan bagi pria Gabobo ini. Dasar cewek matre dan sagene. Tamat ending yang sangat membagongkan. Di sebuah penginapan, dua sahabat bernama Miguel dan Mario melihat dua staf yang cantik bernama Sasa dan Ruby. Di mana Mario ngasih tantangan buat Miguel, kalau bisa dapat dua staf itu dia kasih 5.000 peso. Sasa mengantarkan minuman ke Miguel, nampaknya Sasa juga tertarik, bahkan Ruby juga tertarik. Di mana Ruby bertaruh pada Sasa siapa di antara kita yang bisa jadi pacarnya akan menang. Yang menang berikan seluruh gajinya 1 bulan. Pero... Ruby mulai memancing dan berhasil dimakan oleh si Miguel, di mana Miguel ngajak ke tempat lain yang tidak ada CCTV-nya buat mengenal lebih dekat alias adu mekanik.
Selesai adu mekanik, Ruby ketahuan oleh Sasha yang sedang beberes dan menanyakan apa yang Ruby lakukan, hingga dirinya tampak berseri-seri. Ruby beralasan tadi membersihkan lantai makanya basah. Kemudian Sasha mengantarkan kopi buat Miguel tersebut dan terang-terangan bilang dia menyukainya dan menanyakan apakah dia sibuk. Kalau enggak yuk ngen. Miguel yang diajak ngen pun langsung gasken, lalu mereka pun adu mekanik ngen. Setelah adu mekanik, Sasha segera bawa Miguel keluar diam-diam supaya nggak ketahuan si Ruby. Malah ketahuan dan ditanyai apa mereka pacaran. Miguel bilang cuma teman, tapi Sasha bilang dia pacaran dengannya. Ruby tak terima dan minta Sasha jangan mengada-ngada karena kita taruhan. Mendengar hal itu Miguel kebingungan taruhan apa maksudnya. Sasha terus terang ngasih tahu Miguel dia dan Ruby taruhan siapa yang jadi pacarnya akan menang. Lalu mereka minta Miguel memilih. Namun Miguel mau milih kalau kita adu mekanik bertiga. Mendengar hal itu mereka pun langsung gas menunjukkan kinerja yang lebih baik supaya bisa dipilih. Selesai adu mekanik, Mario nelpon. Langsung saja Miguel kasih tahu dia jackpot dapat 2 sekaligus. Jadi dia yang menang.